Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Terdapat dua bagian besar dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip keseimbangan. Prinsip relevansi menekankan bahwa kurikulum harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik sesuai perkembangan zamannya. Relevansi dibagi menjadi dua, relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal menunjukkan adanya keterkaitan dan keselarasan antara seluruh komponen kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian prinsip fleksibilitas berarti kurikulum harus bersifat fleksibel, luas terbuka, dan dapat menyesuaikan dengan situasi setempat. Prinsip kontinuitas berarti kurikulum harus disusun secara berkesinambungan antar kelas maupun jenjang pendidikan. Kemudian prinsip efisiensi menghendaki agar pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menggunakan sumber daya secara optimal, baik waktu, tenaga, biaya, sarana maupun prasarana. Kemudian ada prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada beberapa prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum, di antaranya 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah utama dalam pengembangan kurikulum. Semua komponen kurikulum harus dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan isi kurikulum yang harus dipelajari oleh peserta didik. Pemilihan materi harus dilakukan secara cermat agar benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menyiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan proses pembelajaran, karena keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya di dalam kelas. Yang berikutnya prinsip berkenaan dengan media dan sarana pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang membantu guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan motivasi, minat belajar, dan pemahaman peserta didik. Kemudian yang berikutnya prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran dan efektivitas kurikulum. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi agar kurikulum semakin baik. Berikut ada beberapa pendapat ahli. Menurut Ralph Taylor menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Hilda Taba juga mengatakan bahwa guru adalah pihak yang paling mengenal peserta didik, oleh karena itu harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Menurut John Dewey, kurikulum tidak hanya berisi kumpulan mata pelajaran tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian menurut Jerome Bruner, penyusunan kurikulum harus memperhatikan struktur ilmu pengetahuan dan perkembangan kognitif peserta didik. Salah satu ahli dari Indonesia, Sukma Dinata, mengatakan bahwa kelima prinsip tersebut harus diterapkan secara terpadu agar kurikulum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan masyarakat setempat. Kesimpulannya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum merupakan landasan yang sangat penting dalam menciptakan kurikulum yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan. Prinsip umum memberi arah dasar melalui 5 prinsip utama. Prinsip khusus memberikan pedoman yang lebih operasional dalam mengembangkan setiap komponen kurikulum. Kemudian, kedua kelompok prinsip ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga kurikulum dapat disusun secara sistematis, diterapkan secara efektif, dan terus disempurnakan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut,
Kurikulum tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, serta siap menghadapi tantangan zaman.